Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Maldia, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, dengan NIM 241048820101, mata kuliah Sastra dan Sejarah Indonesia, dosen pengampu Rini Wirasti, BSS, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis teori psikoanalisis novel Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Baiklah, di sini tertera sebuah cover yang berjudul Negeri di Ujung Tanduk, judul Negeri di Ujung Tanduk, penulis Terelie, penerbit PT Gramedia Pustaka, utama cetakan April 2013, tebal 360 halaman. Mari kita simak biografi seorang penulisnya, yaitu pria yang bernama Terelie. Terelie merupakan nama pena penulis novel Indonesia. Terelie lahir di Lahat, Indonesia 21 Mei 1979 dengan nama Darwis. Beberapa karya Terelie yang diangkat ke layar lebar yaitu Hafalan Sholat di Desa dan Moga Bunda Disayang Allah. Meski berhasil dalam dunia literasi Indonesia, kegiatan menulis hanya sekedar hobi karena sehari-hari ia masih bekerja di kantor sebagai akuntan pada kesehariannya. Baiklah, saya akan membahas sinopsisnya. Novel ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Thomas yang bekerja sebagai konsultan politik. Ia mendirikan sebuah kantor sendiri bersama orang-orang kepercayaannya. Ia sering menjadi pembicara dalam seminar-seminar tertentu. Suatu saat ia juga menghadiri konferensi di Hong Kong. Reputasinya di dunia politik cukup dikenal banyak orang. Teman media dan wartawan pun sangat segan kepadanya. Ia baru saja memenangkan 2 pemilihan gubernur bersama kliennya, dan saat ini ia sedang berusaha untuk memenangkan seorang kliennya yang berinisial JD untuk menjadi calon presiden pada sebuah partai. Penentuan calon presiden partai ditentukan melalui konvensi yang akan digelar partai tersebut beberapa hari ke depan. Ia dan teman-teman kantor pun berjuang mati-matian untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Kliennya JD merupakan kandidat kuat dalam pemilihan calon presiden. Walaupun begitu banyak orang yang tidak menyukai ataupun tidak setuju dengan JD, mereka melakukan segala cara untuk mengalahkan JD. Mulai dari fitnahnya Thomas yang dituduh sebagai pembawa 100 kg narkoba dan setumpuk senjata api ketika sedang di Makau, Hong Kong bersama dengan Opa, kadek, dan wartawan yang bernama Mariam, hingga tuduhan korupsi sebuah proyek tunel raksasa kepada kliennya, JD. Thomas pun harus berulang kali kabur dari kepungan polisi. Thomas juga harus berusaha kabur ketika ia ditangkap oleh kepolisian Hong Kong dan harus juga kembali ke Indonesia, tetapi juga tetap harus menghindari dari kepungan polisi. Konflik-konflik tersebut tak ujung selesai, malah berlanjut tentang bagaimana usaha Thomas untuk mengungkap orang-orang yang bekerja untuk menggagalkan JD sebagai calon presiden. Di sini juga terdapat kutipan yang ada pada cerita novel tersebut, yaitu kita semua tahu tidak ada satupun penyidik di kepolisian yang pernah mengkonfirmasi sedang menyelidiki kasus tersebut. Tidak ada kabar beritanya. Apa mereka bilang? Korupsi, mega proyek tunel raksasa ibu kota. Omong kosong. Ayolah, apa kalian pernah mendengar seletingan ada tindak korupsi di proyek itu selama ini? Nihil. Proyek itu dibiayai dana swasta dan dianggap salah satu proyek paling efektif mengurangi banjir di ibu kota sejak pembangunan kanal oleh VOC seabad silam. Negeri di Ujung Tanduk 2020 halaman 137. Kutipan di atas menggambarkan tokoh utama yaitu Thomas memperjuangkan kebenaran klien politiknya terduga kasus korupsi mega tunel, dan kutipan selanjutnya menggambarkan seorang mafia hukum yang bertindak semaunya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa mempedulikan orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa tema dari novel tersebut adalah
perjuangan seorang konsultan politik dalam memperjuangkan kebenaran melawan mafia hukum. Selanjutnya yaitu karakter tokoh. Dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Theorelia, setiap karakter memiliki sifat dan ciri khas yang berbeda. Berikut adalah gambaran sifat karakter-karakter yang disebutkan. 1. Thomas adalah sosok yang bijaksana, dewasa, dan memiliki pemikiran yang mendalam. Dia seringkali menjadi panutan bagi teman-temannya. Yang kedua, Theo adalah karakter yang cerdas, berani, dan memiliki semangat juang tinggi. Theo cenderung penuh rasa ingin tahu dan optimis dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, Maggie adalah seorang karakter yang kuat, mandiri, dan penuh empati. Maggie seringkali juga menunjukkan rasa peduli terhadap orang lain. Yang keempat, Mariam adalah karakter yang penuh kasih sayang, lembut hati, dan bijaksana. Mariam juga memiliki sikap yang selalu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, Oppa Chan. Oppa Chan adalah sosok yang bijaksana, penyayang, dan penuh kebijaksanaan. Dia berperan sebagai figur yang memberikan nasihat dan arahan bagi generasi muda. Yang keenam, Kadek adalah karakter yang pekerja keras, memiliki prinsip hidup yang kuat, dan tekad yang besar. Kadek tidak mudah menyerah. Yang ketujuh, seorang yang rasional. Yang ketujuh, Chris adalah seorang yang rasional, berpikir logis, dan seringkali menjadi pemecah masalah dalam cerita. Chris juga memiliki sisi humor yang menyenangkan. Yang kedelapan, Rudy. Rudy dikenal sebagai karakter yang ceria, penuh energi, dan terkadang impulsif. Namun dia juga memiliki hati yang baik dan peduli. Yang kesembilan, Lee adalah karakter yang tenang, misterius, dan cenderung introvert. Lee sering menyimpan perasaan dan pemikirannya dalam diri sendiri. Yang ke-10, Liam adalah sebagai sosok orang yang bijaksana dan juga memiliki pandangan hidup yang luas dan selalu memberikan perspektif yang berbeda, lebih mendalam setiap situasi. Selanjutnya, menurut para ahli dan hubungannya dengan tokoh. Menurut para ahli, Albertine Meldrup dalam bukunya Psikologi Sastra, karya, metode, teori, dan contoh kasus. Meldrup menjelaskan bahwa pendekatan psikoanalisis digunakan untuk mengidentifikasi struktur kepribadian dalam karya sastra yang mencakup id, ego, dan superego. Psikoanalisis berfungsi sebagai alat untuk memahami konflik internal karakter, termasuk motif bawah sadar yang memengaruhi perilaku mereka. Buku ini menyoroti pentingnya prinsip kesenangan dan prinsip realistis dalam membangun narasi sastra. Halaman 21-25. Kepribadian tokoh utama, id, ego, superego dengan pendekatan Freud, tokoh utama seperti Thomas bisa dianalisis melalui 3 struktur kepribadian, yaitu id adalah dorongan bawah sadar Thomas untuk bertahan hidup dan melawan ketidakadilan. Id ini terlihat dari hasrat balas dendam atau tekad untuk melawan kejahatan. Selanjutnya, ego adalah rasionalitas Thomas dalam mengambil keputusan untuk melindungi orang-orang yang ia sayang sekaligus menjalankan misinya. Ego berperan sebagai pengendali konflik antara dorongan liar dan nilai moralnya. Yaitu selanjutnya superego adalah moralitas yang dipegang Thomas untuk membedakan benar dan salah, yang seringkali memengaruhi tindakannya meskipun bertentangan dengan dorongan emosional. Dengan pendekatan psikoanalisis, pembaca dapat memahami lebih dalam motivasi tersembunyi, trauma, dan pertarungan batin tokoh dalam Negeri di Ujung Tanduk. Hal ini sejalan dengan prinsip Albertine Meldrup yang menyatakan bahwa sastra mencerminkan dinamika psikologis manusia, menjadikan alat yang kaya untuk mengeksplorasi jiwa manusia. Selanjutnya, hubungan id, ego, dan superego dengan tokoh. Teori kepribadian Sigmund Freud yang terbagi menjadi 3 struktur utama. Yang pertama, id, ego, dan superego dapat digunakan untuk menganalisis karakter-karakter dalam novel Negeri di Ujung Tanduk.
proses pemikiran rasional atau ego, dan norma moral atau ideal atau superego bekerja sama dalam membentuk kepribadian seseorang. Berikut adalah kaitan antara teori kepribadian Freud dan karakter-karakter dalam novel tersebut. Yang pertama, Thomas. Thomas memiliki dorongan yang kuat untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia percaya sebagai dasar, meskipun seringkali tanpa memperhitungkan konsekuensi yang lebih besar. Ego Thomas, namun ia juga memiliki kemampuan untuk berpikir rasional dan membuat keputusan yang pragmatis. Sebagai pemimpin, ia berusaha untuk menyeimbangkan dorongan dan kenyataan. Selanjutnya, superego Thomas. Dalam hal moralitas, Thomas seringkali berusaha untuk mempertahankan prinsip dan nilai-nilai yang lebih tinggi dan mengarah pada keputusan yang berdasarkan nilai moral yang baik. Yang kedua, Theo. Theo memiliki keinginan kuat untuk mengubah dunia dan berjuang untuk idealismenya. Dorongan untuk membuat perubahan seringkali mendorongnya untuk bertindak impulsif dan penuh semangat. Ego Theo, meskipun idealis, juga menunjukkan kemampuan untuk merencanakan tindakan dan mengolah situasi dengan pikiran rasional ketika diperlukan. Superego Theo berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip hidup yang tinggi. Keinginan untuk kebaikan dan keadilan mendorongnya untuk bertindak sesuai dengan norma moral yang dipegangnya. Yang ketiga, Magie. Magie cenderung mengikuti dorongan hati dan perasaan, sangat memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Ego Magie, meskipun penuh empati, Magie juga bisa membuat keputusan rasional untuk menjaga keseimbangan dalam situasi sosial atau konflik. Superego Magie, norma moralnya sangat tinggi karena ia selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dan menyebarkan kebaikan serta cinta kasih kepada orang lain. Yang keempat, Mariam. Mariam cenderung mengikuti keinginan yang berasal dari hati nurani yang lebih dalam, cenderung lembut dan penuh kasih sayang. Ego Mariam memiliki kontrol diri yang cukup baik dan tahu kapan harus bertindak dengan rasional dan bijaksana. Superego Mariam memiliki ideal moral yang sangat kuat yang berfungsi sebagai pedoman hidupnya. Ia berusaha menjaga keharmonisan dengan mengikuti norma moral yang dipegang teguhnya. Yang kelima, Opachan. Opachan sebagai tokoh yang lebih tua dan bijaksana. Opachan jarang dipengaruhi oleh dorongan spontan atau impulsif, namun dia tetap memiliki dorongan untuk menjaga kesejahteraan keluarganya. Ego Opachan sangat rasional dan berhati-hati dalam bertindak, menggunakan pengalaman hidupnya untuk memberikan keputusan yang bijak. Superego Opachan sangat dipandu oleh norma moral yang kuat, sering memberikan nasihat berdasarkan nilai-nilai moral yang mendalam. Yang keenam, Kadek. Kadek memiliki dorongan yang kuat untuk bertahan dan bekerja keras. Meskipun kadang dorongan tersebut bisa menjadi sangat kuat dan impulsif, Ego Kadek tahu kapan harus bertindak rasional dan berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kerja keras dan mengambil keputusan yang logis dalam hidup. Superego Kadek, meskipun bekerja keras, Kadek tetap menjaga nilai moral dan kehormatan dalam setiap tindakannya. Yang ketujuh, Chris. Chris tidak terlalu terpengaruh oleh dorongan emosional atau impulsif, melainkan lebih mementingkan pertimbangan rasional dalam segala hal. Ego Chris sangat rasional, mampu berpikir jernih dan selalu berusaha mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan emosi, tetapi juga fakta dan logika. Super ego Chris juga memiliki rasa moral yang jelas, meskipun ia cenderung lebih mementingkan kebijaksanaan rasional ketimbang norma sosial yang konvensional. Yang kedelapan, Rudy. Rudy sangat dipengaruhi oleh dorongan untuk bersenang-senang dan humor, yang seringkali membuatnya bertindak spontan dan ceria. Ego Rudy, meski sering tampak ceria dan impulsif, Rudy tetap memiliki kemampuan untuk membuat keputusan rasional ketika situasi mengharuskannya. Superego Rudy mungkin tidak terlalu ketat dalam mengikuti norma moral, tetapi tetap memiliki rasa tanggung jawab terhadap teman-temannya dan orang lain di sekitarnya. Yang kesembilan,
Egole berpikir dengan sangat hati-hati dan rasional dalam menyelesaikan masalah, seringkali berpikir panjang sebelum bertindak. Superegole mungkin tidak banyak menunjukkan, tetapi ia memiliki prinsip moral yang mengandalkan dan seringkali bertindak dengan cara yang sangat terkontrol dan penuh pertimbangan. Yang ke-10, Om-Lam. Om-Lam lebih mengandalkan dorongan emosionalnya dan lebih memilih untuk memberikan nasihat berdasarkan pengalaman hidup yang panjang. Ego Om-Lam sebagai seorang yang bijaksana, Om-Lam sangat rasional dan selalu mencari solusi yang bijaksana dalam setiap situasi. Superego Om-Lam sangat dipandu oleh prinsip moral yang tinggi dan selalu mengajarkan orang lain untuk mengikuti norma yang benar dalam hidup. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, yaitu teori psikoanalisis pada novel Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie.